penekanan Pak Denny untuk mahasiswa peran dalam demokrasi di Kalsel sendiri seperti apa sebenarnya? Mahasiswa dan demokrasi itu kan selalu bagian yang menarik untuk dibicarakan, karena pada saat demokrasi kita biasanya mati atau dimatikan atau dikekang atau dilumpuhkan, maka yang bisa menyembuhkan dan menjadi elan perjuangan itu adalah mahasiswa. Kita tahu angkatan 66, kita tahu angkatan 98, bahkan 2019 kemarin kita punya harapan akan muncul gerakan mahasiswa yang menyelamatkan KPK. Sempat ada harapan itu, walaupun menurut saya sekarang akhirnya KPK-nya juga mati. Jadi mahasiswa ini adalah bagian dari dalam sejarah, tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara sebenarnya, bagian dari penyelamat demokrasi pada saat dia lumpuh atau dilumpuhkan. Nah, itu sebabnya menjadi penting sebenarnya untuk melihat bagaimana peran mahasiswa di Kalimantan Selatan terkait dengan demokrasi lokal di Kalimantan Selatan, yang menurut saya juga boleh dikatakan problematik, bermasalah. Salah satu bagian dari agent of change, salah satu agen perubahan mahasiswa dimanapun sebenarnya itu punya kemurnian dalam kepentingan. Berbeda dengan berbagai elemen masyarakat yang lain, mahasiswa ini punya genuitas, kemurnian dalam berpikir, kemurnian dalam bertindak, kemudian dalam mereka mengangkat isu dan lain-lain. Di sisi lain mereka punya kapasitas intelektual yang juga tidak bisa dikecilkan. Kalau stakeholders yang lain sedikit banyak problematik dari sisi originalitas pemikiran itu, karena mungkin sudah punya keterkaitan dengan ormas atau parpol atau tokoh atau apa gitu. Nah, mahasiswa salah satu keuntungan, salah satu kekuatan mereka adalah pada originalitas itu, pada niat kepentingan itu, pada mereka menjaga independensi mereka dalam berpikir, dalam bertindak. Nah, itu yang menyebabkan mahasiswa sulit untuk dikooptasi, mahasiswa sulit untuk dicegah kalau mereka bergerak, mahasiswa sering kritis terhadap penguasa yang tiran, dan itu yang menyebabkan teman-teman mahasiswa punya kekuatan yang besar pada gerakan-gerakan yang menyelamatkan demokrasi di tanah air. Tadi disebutkan bahwa untuk demokrasi di Kalsel ada problematika atau dimatikan, ini seperti apa? Demokrasi di mana-mana itu akan menjadi problematik pada saat dia berhadapan dengan bad governance, pada saat dia berhadapan dengan represif, tindakan-tindakan yang represif, pada saat dia berhadapan dengan korupsi, pada saat dia berhadapan dengan kekerasan. Dan sedikit banyak kita punya anasir-anasir itu di Kalimantan Selatan, punya persoalan-persoalan itu di Kalimantan Selatan. Pak, ini terkait ini pencalonan ini kan informasinya kan nggak jadi ya, jalur independennya, betul ya? Dari sejak Desember sebenarnya, Mas. Jadi sejak kami mendapatkan informasi dari teman-teman KPU bahwa jadwal independen itu maju dari bulan Maret ke Januari, itu sudah Desember. Anda bisa bayangkan mengumpulkan 250.000 dalam 1 bulan, itu hampir mustahil. Dari awalnya 3 bulan masih visible, sehingga sejak awal Desember saya dengan teman-teman relawan sudah memutuskan kita tidak lagi maju melalui jalur independen. Cuman ke teman-teman media kan kita tidak secara eksplisit menyampaikan itu. Kita tetap mengumpulkan KTP, bukan untuk maju memenuhi syarat sebagai calon, maju sebagai perseorangan, tapi untuk memetakan basis dukungan. Jadi sebenarnya bukan membatalkan sejak awal Desember, karena jadwal persyaratan itu dimajukan dari awalnya Maret ke Februari. Kita putuskan ya sudah tidak memungkinkan untuk maju lewat perseorangan. 1, 2, peluang untuk maju dari partai lebih besar dan memang besar. Jadi kita fokus ke satu saja akhirnya, fokus ke pencalonan lewat partai politik. Di sisi lain, walaupun kemudian jadwalnya mundur lagi jadi Februari, kita sudah memutuskan tidak. Jadi itu juga perubahan jadwal itu juga menyebabkan kita merasa ini nggak bagus juga gitu.